Terima kasih Bapa di surga. Inilah kerinduan hati kami dalam puji-pujian kami ya Tuhan. Yaitu selalu berada di dalam bait-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, kami rasakan ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang menyertai setiap hati dan pikiran kami. Dan kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu cukup bagi kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, urapi kami Tuhan senantiasa ya Tuhan. Supaya kami selalu berada di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Menunggu Tuhan curahan daripada anugerah daripada-Mu ya Bapa. Yang menghidupi setiap hati kami ya Tuhan. Ketika kami melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami nantikan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak akan melangkah ya Tuhan jika Engkau tidak hadir buat kami. Tuhan sertai dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah naikkan puji-pujian kami dan persembahan kami ya Bapa. Sekarang kami menantikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang hanya kami dengar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Yang jauh daripada layak Tuhan. Biar aku Engkau pakai ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Gaby, terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom, shalom, selamat hari Minggu. Luar biasa, this is the last Sunday of March. Terakhir buat saya, tema yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah Palm Sunday. Ya, minggu lalu kita sudah merayakan 2 hari besar untuk saudara-saudara kita. Hari Nyepi dan Idul Fitri, hari ini sekarang sudah Palm Sunday dan minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Luar biasa, waktu begitu berlalu sangat cepat dan kita sudah Paskah lagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Minggu lalu saya bersama-sama keluarga saya menikmati liburan kami. Dan kami waktu itu kali pertama merayakan di Bali dalam perayaan Nyepi Bapak Ibu sekalian. Dan di sana tidak ada apa-apa, gelap sekali, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada suara, dalam keheningan kami menikmati. Kami hanya melihat bintang-bintang di langit, jutaan-jutaan di langit dan itu sangat kami diberkati dengan suasana di Bali kemarin. Bapak Ibu sekalian kita akan bahas mungkin terakhir mungkin kita belum tahu nih revelationnya Bapak kita, Bapak Nino dan Ibu Meda. Mungkin kita akan bahas renungan bulan ini yaitu Resting in His Presence dari Mazmur 62. Dan ini kita akan bahas karena pembicara-pembicara kita sudah terlalu banyak revelation. Dan kali ini saya akan mengekspos Mazmur 62 buat kita belajar dan kita mendapatkan sesuatu di dalamnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita baca Mazmur 62. Mazmur 62, the whole Mazmur 62 itu indah sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mesti baca satu-satu. Mazmur Daud ini adalah mazmur yang sangat terkenal dan semua orang pasti sudah membacanya dan tidak salah kita membaca ulang lagi Bapak Ibu sekalian mulai dari ayat 1. Mazmur 62 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Kita selah dulu Bapak Ibu sekarang. Kita diam dulu. Terus next. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanyalah dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Again, Selah. Yang kesembilan, hanya angin saja orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Amin. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Mazmur Daud di Mazmur 62 ini, mungkin kita perlu melihat latar belakang kenapa Daud menulis Mazmur yang sangat indah ini, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat latar belakangnya, kenapa Daud menulis begitu indah Mazmur ini. Pada dasarnya inilah peristiwa yang Daud alami, ya, ketika cerita mengenai Absalom mengejar-ngejar dia dan ingin membunuh bapaknya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini latar belakangnya. Jadi pada waktu itu peristiwa itu adalah ketika Absalom membunuh Amnon, saudaranya sendiri, karena perbuatan dosa Amnon terhadap adiknya Tamar. Ya, ketika Absalom membunuh saudaranya sendiri Amnon, dia lari keluar. Dan ketika itu Daud sedih sekali melihat anak-anaknya berkelahi dan saling membunuh. Dan ketika itu Absalom lari, dan singkat cerita 2-3 tahun lamanya, 4 tahun lamanya, seperti cerita The Prodigal Son, Daud memaafkan Absalom dan meminta dia kembali ke rumahnya. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini adalah mengenai pengampunan terhadap anaknya yang melakukan kesalahan. Tetapi selama Absalom kembali ke Yerusalem, ke rumah Daud bersama bapaknya, tinggal lagi bersama bapaknya, Absalom itu tidak berhenti melakukan kejahatannya lagi. Ia melakukan kesepakatan kepada seluruh bangsa Israel untuk menjatuhkan Daud. Sehingga elektabilitas Daud itu jatuh turun dan popularitasnya Absalom itu naik. Sehingga Daud merasa terancam hidupnya oleh karena anaknya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia mengambil keputusan untuk lari dari Yerusalem, mengasingkan diri, menghindar daripada anaknya sendiri. Karena dia tidak mau melawan anaknya sendiri. Saudara-saudara kasih, cerita itu tidak sampai di situ. Karena Absalom tidak nyaman kalau bapaknya masih raja daripada Israel. Sehingga dia tetap mengejar Daud dan ingin membunuhnya. Dan inilah apa yang dialami Daud sehingga Mazmur ini ditulis oleh dia. Seperti tembok yang miring masih juga akan diruntuhkannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam pengasingan Daud dari Absalom, peperangan tidak bisa dihindari. Peperangan tidak bisa dihindari antara Daud dan Absalom. Kemudian Daud mengatakan kepada Yoab panglimanya, Yoab mengatakan, mari kita menghadapi Absalom, kita pasti menang. Tapi Daud katakan kepada Yoab panglimanya, kita boleh berperang dengan Absalom, tapi jangan sakiti anak saya. Saudara-saudara kasih, Daud tuh hatinya lemah sekali terhadap anak-anaknya. Dan singkat cerita peperangan terjadi dan Absalom mati di tangan Yoab. Dan ketika Yoab mengabarkan Daud mengenai peristiwa yang dialami oleh peperangan ini, yang Yoab katakan kepada Daud,
kita menang melawan Absalom. Dan Absalom telah mati. Ketika Daud mendengar Absalom telah mati, hatinya sedih Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, there is no party in agony. Dalam kemenangan itu tidak ada pesta Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang dikatakan Yoab di ayat kita baca dulu ya, di 2 Samuel 19, ini renungan kita pada hari ini, kita renungkan apa dikatakan Yoab, 2 Samuel 19 ayat 6. 2 Samuel 19 ayat 6, demikianlah kata Yoab kepada Daud. Engkau dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Saudara-saudara kasih, situasi yang dihadapi Daud itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Dengan tuduhan oleh panglima terbaiknya, engkau mencintai orang yang membenci kamu. Kamu membenci orang yang mencintai kamu. 2 kalimat ini menjadi renungan saya pada hari ini, saudara-saudara kasih. Khususnya untuk kita untuk merayakan kepada Paskah minggu depan dan hari kematian Tuhan Yesus hari Jumat, saudara-saudara kasih. Apakah kita sudah bisa seperti Daud mencintai orang yang membenci dia? Saudara-saudara kasih, Daud memberikan contoh kepada kita bagaimana Yesus juga mati karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara kasih, ceritanya bukan semudah itu. Cerita ini buat Yoab dikatakan di dalam 2 Samuel ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan gini, engkau Raja Daud yang telah mengalahkan Goliat dengan segala kebaikanmu Raja, tapi hari ini you are in the lowest point as a king di bangsa Israel. Karena apa? Karena dia tidak menghormati pasukannya Bapak Ibu sekalian. Dia seperti membenci pasukannya. Demikian kata Yoab. Berat Bapak Ibu sekalian. Daud merenungkan perkataan Yoab, demikian rupa kenapa saya tidak bisa senang dalam keadaan seperti ini. Mestinya saya merayakan kemenangan saat ini. Tapi saya tidak bisa merayakan kesenangan karena anak saya mati. Saudara-saudara kasih, singkat cerita, Daud berdiri, dia tidak bisa membenci orang yang mencintai dia. Dia berdiri dan dijumpai pasukannya, dia mencintai pasukannya, sehingga mereka tetap menganggap Daud sebagai Raja Israel. Saudara-saudara kasih, mari kita renungkan dulu ya, pada saat ini apakah kita bisa mencintai orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. 5 hari ke depan kita akan merayakan Jumat Agung, bagaimana Yesus menderita, disiksa, disalibkan karena kesalahan kita. Daud mencintai anaknya, walaupun anaknya bersalah kepada kita. Saudara-saudara kasih, as the father, sebagai bapa dari kita, walaupun anak kita bersalah Bapak Ibu sekalian, selalu kita cover anak kita. Friska juga cerita mengenai prodigal son. Ketika anak-anaknya bersalah, Bapa selalu memberikan jubah kepadanya untuk menutupi kesalahan anaknya. Saudara-saudara kasih, love itu makin rare sekarang Bapak Ibu sekarang. Kita itu lebih senang mencintai apa yang kita dicintai. Akan lebih mudah kita mencintai seseorang kalau dia mencintai kita.
Tapi bagaimana seseorang kita cintai kalau dia membenci kita, Bapak Ibu sekalian. This is another level. This is another level. Saudara-saudara kasih, saya juga banyak kekurangan sebagai suami. Banyak sekali kekurangan saya. Tapi istri saya tetap mencintai saya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Demikian sebaliknya. 30 tahun perkawinan saya tahun ini Bapak Ibu sekalian. Enggak mungkin kalau kita tidak saling mencintai. Karena kita banyak kekurangan dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu sekalian, suami kita banyak salahnya. Tapi para istri tolonglah. Ya, cintai dia. Cintai dia, jangan dimusuhin dia, jangan dibenci dia. Demikian cucu. No, this is about Yoab. This is about Yoab. This is about Daud. Bagaimana engkau mencintai orang yang membenci kamu. Demikian kata Yoab. Saya renungkan perkataan ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sangat jarang terutama saat-saat ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita ambil momen ini ya Tuhan. Di malam Palm Sunday ini. Bagaimana kita bisa mencintai orang yang membenci kita Bapak Ibu sekalian. It's too much Bapak Ibu sekalian. Perperangan terjadi di mana-mana tuh. Ini semua tuh karena kita saling membenci Bapak Ibu sekalian. Kita tidak senang terjadi ke sekeliling kita apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian. Demikianlah itu Bapak Ibu sekalian, makanya suami istri baik-baiklah. Gak mungkin seseorang itu gak ada salahnya, pasti ada salahnya. Tapi bagaimana kita mengampuni dan mencintai orang yang membenci kita, itu lebih is another level. And God wants you to do it Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita baca di latar belakang ini, makanya kita baca Mazmur Daud di ayat 62, di ayat yang pertama dibilang Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatanku. Saudara-saudara kasih, kalau kita di dalam agoni penderitaan seperti itu, seperti Yesus katakan di kayu salib, Eli, 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 lama sabachthani, mengapa Allah meninggalkanku? Saudara-saudara kasih, saudara tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apa yang dikatakan apa yang dikatakan Daud di sini? Apa yang dikatakan Daud, saudara-saudara kasih, kita pergi pelajarin di sini. Ya, di ayat sini, di ayat yang pertama, Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku, harapanku. Ayat yang ketujuh, kemuliaanku, kekuatanku, perlindunganku. Saudara-saudara kasih, ini agak beda dengan kita praise and worship. Bagaimana kita mengagungkan Tuhan. Tuhan Engkau sebegau besar. Tapi perkataan Daud disinilah keselamatanku, gunung batuku, harapanku, perlindunganku. Adalah dia menyebut identitas Tuhan bagi Daud. Kita terlalu sibuk menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tapi di dalam hal ini Daud menyebut identitas Tuhan bagi dia. Ini bukan soal nama Tuhan. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. No, it's about you and God. Ini mengenai saudara dengan Tuhan. Begitu dekat Daud berhubungan dengan Tuhan, dia katakan, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah kota bentengku, Engkaulah harapanku, Engkaulah kemuliaanku, kekuatanku, perlindunganku. Identitas Tuhan ada di Mazmur 62 ini Bapak Ibu sekalian. We need to proclaim Tuhan itu bagi saudara. Saudara-saudara kasih, dalam doa itu saya senang sekali menyebut identitas Tuhan, saya sebut-sebut. Engkaulah keselamatan, gunung batuku, perlindunganku. Khususnya Bapak Ibu sekalian di saat-saat ini yang keadaan yang kurang baik, ya Bapak Ibu sekalian.
Di mana-mana kalau kita baca di dunia ini yang mungkin kita tidak tahu apakah kita masih ada masa depan. Saya membaca dalam satu artikel di mana di Asia Selatan, Bangladesh atau Sri Lanka atau saya tidak tahu, lupa saya di mana. Orang satu harian mengantri hanya untuk 5-6 liter bensin Bapak Ibu sekalian. Satu harian, dari pagi hingga malam, untuk mendapatkan 5 atau 6 liter bensin. Untuk menghidupi mesin pertaniannya. Demikian lama, capek Bapak Ibu sekalian. Yang dulu mudah sekarang sudah tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Keadaan yang sangat menggentingkan sekarang ini, krisis ada di mana-mana. Filipina sudah klaim krisis energi, Thailand dan sebagainya macam, semua negara, India semua udah mulai, kita aja masih tenang-tenang saja. Saya juga nggak tahu kenapa mesti tenang-tenang saja. By grace aja kita tenang-tenang saja. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, BlackRock, perusahaan investasi terkenal di dunia Bapak Ibu sekalian. BlackRock namanya. Mengatakan kalau harga minyak $150, rontok ekonomi dunia. Rontok ekonomi dunia. Mungkin kita perlu dengar itu skenario itu. Teman saya beberapa ibu sekalian seorang perbankan. Teman saya tanya, saya suka cek dia gimana ekonomi sekarang ini. Wah capek. Kenapa capek? Tiap hari saya stress test. Sampai dia stres gara-gara itu Bapak Ibu sekalian. What if kalau dolar 20.000? What if dolar 25.000? 30.000? What if harga minyak $100? What if harga minyak $150? $200? Setiap hari di stress test. Sampai dia stres. Saking terlalu sering stress test itu. Jadi dia stres. Wah pusing pada saudara. Aduh begini. Aduh saya bilang. Ya, pemerintah sudah mengurangi jam kerja sekarang 1 hari. Jadi setiap 1 minggu 1 hari adalah WFH. Supaya mengirit konsumsi. Bahkan satu menteri mengatakan hemat LPG. Habis masak matiin kompornya. Coba. Wah emang mau nyalain terus. Emang mau nyalain semua, tapi semua kita maafkan lah itu, kita maafkan. Tapi tujuannya adalah supaya kita sudah mulai concern. Gembala kita Pak Nino sudah sampaikan di WA kita kepada kita semua, kita mesti mulai hati-hati dalam pengeluaran dan sebagainya Bapak Ibu. Saudara-saudara kasih, keadaan yang tidak nyaman ini Bapak Ibu sekarang kita mestinya lebih sering berdoa. Berdoa itu penting sekarang Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah tidak bisa mendengar siapa-siapa sekarang. It's too much information. Membuat kita khawatir hidupnya. Makanya di dalam doa Daud dikatakan, engkaulah gunung batuku, keselamatanku, perlindunganku, kemuliaanku, semuanya disebutkan engkaulah harapanku. Karena disitulah harapan kita sesungguhnya adalah kepada Tuhan. Ya di ayat berapa ini sekarang? Di ayat 6 dikatakan, ayat 6 Josh. Ayat 6 dikatakan, Mazmur 62 ayat 6. Hanya Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. Di ayat 7 saya selesaikan, di ayat 7. Hanya dialah gunung batu kotaku, aku tidak akan goyah. Dalam suasana seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Bukan kepada sekeliling kita. Tadi apa Jos, istilah kamu Jos? Performatif. Stop performing bahwa you're baik-baik aja Bapak Ibu. Stop performing keluarga kamu baik-baik aja. Gak perlu. Saya suka ayat itu karena ayat yang nenek saya selalu ajarkan.
Kalau tangan kanan kamu melakukan sesuatu, tangan kiri kamu nggak perlu tahu. Kadang-kadang performatif itu udah kayak apa ya? Apa namanya? Lifestyle. Kalau kita harus dikenal orang banyak. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah saudara dengan Tuhan. Yang penting itu Bapak Ibu sekalian. Kita sebentar lagi mau merayakan Paskah Bapak Ibu sekalian. Karena Paskah adalah sesungguhnya harapan kita ada di kayu salib itu. Bukan ada di pekerjaan saudara. Bukan ada di status saudara. Bukan follower saudara, sebanyaknya follower saudara. Bukan di situ. Ya saya suka kadang-kadang di kantor saya dia bilang, berapa follower kamu? My God. Saudara dihitung oleh followernya Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih. Tapi Daud katakan adalah harapanku hanya pada Allah saja. Trust Him at all times. Amin. Dikatakan di ayat 8 ya, ayat 8 di sini. Ayat 8. Pada Allah, mungkin ayat 9 kali Jos ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Diam. Saudara-saudara kasih, ini kalau soal curhat mencurhat ya Bapak Ibu sekalian, kita mesti hati-hati itu. Kalau saya lebih senang curhat sama Tuhan. Lebih bebas, lebih keluar semuanya. Gitu kan. Permasalahan saya, dosa saya, kesalahan saya, harapan saya, curhat sama Tuhan. Dan ini apa yang dikatakan Daud adalah curhat saja sama Tuhan. Curhat aja, khususnya untuk keadaan sekarang Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, kita mau kemana arahnya. I have to trust the government. Tapi saya lebih senang curhat sama Tuhan daripada sama pemerintah. Karena kita tidak tahu apa isi di belakang itu, informasi itu. Hanya Tuhan yang bisa membuka semua yang tersembunyi bagi kita. Ayat 8, ayat 9 dan 10 sini dikatakan, percayalah kepada setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Nah, pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Yang ke-9 ini bahasa Amplified Bible-nya, Jos mungkin kita coba mengerti apa yang dikatakan Daud di sini. Ada Amplified Bible-nya, Jos? Oke. Yang ayat ke-9, men of low degree are only breath, emptiness. Men of high rank are a lie, delusion. In the balances they go up because they have no measurable of weight and value. They are all together lighter than a breath. Saudara-saudara, maksudnya adalah orang-orang biasa aja itu tidak bisa memberikan jawaban kepada saudara. Orang-orang yang high rank, orang-orang yang pintar, itu jawabannya itu hanya kebohongan dan delusion. Dan mereka digabung, hikmatnya itu lebih ringan daripada angin, Bapak Ibu sekalian. Bahkan seorang Daud bisa berkata years ago, Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan hikmat Tuhan itu tidak lebih berat daripada angin, bahkan lebih ringan. Itu akan menguap, a vapor akan menguap dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, yang dimaksud Daud, if you turn your hati saudara, condongkan saudara kepada manusia, itu seperti saudara mengharapkan kepada angin yang sebentar aja hilang Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan tidak akan berubah. Tuhan akan mengenapi janji-janjinya Bapak Ibu sekalian.
Saudara-saudara kasih, apapun yang ada di keadaan kayak kita tidak perlu takut dengan berita-berita Bapak Ibu sekalian. Mungkin minyak akan naik, saya nggak tahu, saya juga bukan seorang penafsir. Minyak akan naik mungkin malam hari ini, mungkin besok atau 2 hari lagi. Kalau tidak naik, bingung juga kenapa tidak naik gitu. Ya kan, jadi semua logika yang saya terima, makanya saya put aside, arahkan hati kita kepada Tuhan saja. Mau naik nggak naik terserah, tapi Anda pasti selamat karena Dia adalah keselamatanku. Dia adalah perlindunganku. Ini yang mesti kita katakan kepada Tuhan Bapak Ibu, setiap waktu curahkan hatimu at all times. Trust Him at all times. Dia adalah gunung batuku, Dia adalah keselamatanku. Padanya hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu sekalian, jadi hikmat Tuhan itu seperti angin. Daud tidak pernah mendengar kepada manusia. Tapi when dia hatinya disturbed, terganggu dengan keadaan yang apa yang dihadapinya dengan Absalom mati Bapak Ibu sekalian. Dia berkabung menangis Bapak Ibu sekalian. Perkataan Yoab itu mengganggu hatinya. Engkau mencintai orang yang membenci kamu. Saudara-saudara kasih, if you are love, anak-anak saudara, saya juga cinta kepada anak-anakku Bapak Ibu sekalian. Kesalahan demi kesalahan. Aku tidak pernah menghitungnya berapa banyak kesalahan anak-anak saya. Tapi yang saya tahu adalah bagaimana saya mencintai lebih lagi daripada apa yang saya belum. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapa kita surga begitu besar kasihnya kepada kita, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Yesus mati di kayu salib karena demikian cintanya kepada kita. Saudara-saudara kasih, ini identitas Tuhan bagi kita tuh jangan fading away, jangan kabur. Jangan disama-samakan menjengiskan Bapak Ibu sekalian. Jangan. Karena my God is not Genghis Khan. Jesus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. He's not just Genghis Khan Bapak Ibu sekalian. Kita harus jangan dikabur-kaburkan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang mencintai kita no matter what. Di ayat terakhir Bapak Ibu sekalian, ayat terakhir, ayat ke-11 dan 12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada Amplified Bible lagi Josh. Thank you Josh. God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Also to you, O Lord, belong loving kindness and compassion. Bapak Ibu sekalian, statement Daud adalah satu kali Allah berfirman, 2 kali aku mendengar. Apa artinya tuh Bapak Ibu sekalian? Saudara-saudara kasih, untuk bangsa Yahudi, dari kecil dia taruh Taurat Tuhan di kepalanya Bapak Ibu sekalian. Untuk dihafalkannya. Berkali-kali Daud mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan dia percaya bahwa kuasa hanya dari Allah saja. Seluruh pemerintah di dunia ini hanya diberikan kuasa daripada Allah. Tapi kuasa sesungguhnya ada pada Allah saja. Also to you, O Lord, belong loving kindness and compassion. Bapak Ibu sekalian.
Identitas Tuhan disebut sekali lagi oleh Daud. He is the loving kindness and compassion. Mari kita renungkan compassion of Jesus Bapak Ibu sekalian 1 minggu ke depan. Bagaimana dia suffer in agony, penderitaan, penyiksaan, dicaci maki, diludahi, diinjak-injak Bapak Ibu sekalian. Bahkan mati di kayu salib. Kalau itu bukan compassion terhadap kita Bapak Ibu sekalian, apa itu? This is all about compassion. Tuhan mencintai kita. Kasih setianya tidak pernah hilang untuk kita. Kasih setianya baru setiap hari Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih. Ada 3 yang kita harus pelajarin dari Mazmur 62 ini, yaitu jangan lupakan identitas Tuhan terhadap kita. Dia adalah gunung batuku, dia adalah keselamatanku, perlindunganku, keselamatanku. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, berharaplah hanya pada Tuhan. Khususnya saat-saat ini Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah yang keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Harapan kita satu hanya kepada Tuhan. Satu harapan yang saya selalu doakan Bapak Ibu sekalian, dan tentu Bapak Ibu sekalian saya minta doakan juga, kita minta perdamaian dunia ini Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu ikut-ikutan menuduh mana yang salah, mana yang benar. Tapi perdamaian di antara mereka, sehingga kehidupan kita bisa kembali baik-baik lagi. Dan yang ketiga adalah kuasa dan compassion dari Tuhan ini. Adalah esensi daripada kehidupan iman kita sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu sekalian. Kita telah diselamatkan. Untuk itu kita terus percaya kepada Tuhan untuk keselamatan ini. Saudara-saudara kasih, mari kita renungkan minggu ini Bapak Ibu sekalian untuk ke hari Jumat Agung dan hari Minggu Paskah. Apa yang dilalui oleh Daud Bapak Ibu sekalian adalah dilalui oleh Yesus juga. Tapi Daud dan Yesus mengatakan sama-sama, love conquers everything. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Saudara-saudara kasih, let's celebrate of love. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami dengar ya Tuhan. Pada pagi hari ini untuk mengajarkan sekali lagi Tuhan bagaimana kami mencintai Tuhan. Orang-orang ya Tuhan. Bukan saja daripada orang yang mencintai kami. Tapi orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Tuhan, the greatest love of you Tuhan. Adalah yang kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Adalah mengenai penderitaan yang kau lalui Tuhan untuk dosa-dosa kami. Bahkan kau sendiri mau mati Tuhan di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Tuhan terima kasih untuk ajaran Tuhan. Pada hari ini Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Dari Mazmur 62 ini Tuhan. Biar seluruh umat-Mu Tuhan menghidupi firman ini ya Tuhan. Untuk kami semua Tuhan. Menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu ya Tuhan, bahwa keadaan tidak baik-baik saja Tuhan di sekeliling kami yang terjadi ya Bapa. Tapi Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Kepadamu sajalah Tuhan, hatiku tenang ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kau berkati setiap hati Tuhan di antara kami ini Tuhan. Biar loving and kindness yang kau ajarkan kepada kami Tuhan terus bertumbuh dalam setiap hati kami. Sehingga kami terus menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Bahwa Engkaulah Jesus, the compassion and loving kindness.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.